Orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi pembalasannya itu 100 istri, tapi sudah dihapus di sini. Seorang guru yang tidak paham Alkitab mengajarkan kepada seorang anak yang tidak paham Alkitab. Benar yang Yesus katakan, orang buta menuntun orang buta, maka akan jatuh di jurang ya. Shalom teman-teman semuanya, semoga damai dan kasih sukacita daripada Kristus selalu bersama dengan teman-teman. Hari ini topik yang saya akan sampaikan kepada teman-teman cukup menarik. Ya, saya coba akan menyampaikan ada seorang yang katanya Kristen, ya pengikut Kristus, tetapi dia ingin mualaf. Ya, video ini saya sempat baca, sempat nonton beberapa saat dan saya penggal intisarinya, ya. Yang anehnya saya menemukan, nah ini saudara-saudaraku ini hati-hati. Mereka sebenarnya tidak paham tentang Alkitab. Boleh saya katakan mereka adalah orang buta terhadap kebenaran, tidak paham. Lalu mereka menuntun mereka yang akan mualaf, katanya orang Kristen, tetapi juga tidak paham Alkitab. Seperti orang buta menuntun orang buta. Orang yang tidak paham pekerjaan Injil itu sendiri, berita Injil itu sendiri, lalu mereka menuntun orang yang juga tidak paham tentang Injil. Ya, seseorang yang akan mualaf katanya mengaku Kristen, tetapi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, dia katakan Yesus hanya juru selamat. Nah, video ini cukup menarik untuk kita dengar, simak baik-baik ya. Dan Anda pasti akan bisa memberikan penjelasan. Sepintas kita dengarkan dulu beberapa potongan daripada video ini. Di dalam gereja Anda, waktu dulu di gereja itu, Yesus dipanggil sebagai? Nggak ada pernah kata-kata jadi Tuhan Yesus sih. Maksudnya, iya nggak ada. Yesus saja. Yesus sang penyelamat begitu. Pernah tidak di gereja Anda menyebut penyembahan kepada Yesus? Oh nggak pernah. Di dalam kekristenan yang Anda selami waktu dulu itu, Yesus disebut sebagai Nabi. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Lah, kenapa Anda sekarang masuk Islam? Masuk Islam konsepnya sama kok. Yesus juga bukan Tuhan. Yesus hanyalah Nabi. Yesus manusia biasa. Tapi kan saya dari kecil, maksudnya secara agamanya kan saya udah di Kristen gitu kan. Ya kalau memang saya tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi, ya saya harusnya mendalaminya ya di Muslim kan, di Islam. Poligami boleh 100 istri di Bible ini. Oh, saya nggak tahu. Itu dia. Nah, ini buat ini aja, buat pengetahuan saja. Saya nggak tahu itu. Iya. Bapak buka Markus pasal 10 ayatnya 29 ya. Oke. Saya yang baca ini. Saya baca yang Indonesia. Coba Anda baca yang Inggris. Perkata-perkata. So Jesus answered and said. Ya, jawab Yesus ya. Terus. As sure I say to you, aku berkata kepadamu, there is no one who has left house or brother. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Coba. Ya. Rumahnya. Terus. Who has left house or brother or sister or saudaranya laki-laki, or mother or atau wife, saudaranya perempuan. Terus or children or land, ibunya atau bapaknya, terus atau istrinya or wife. Ini tidak ada ini. Istrinya sudah dihapus. Anaknya udah tadi ada depan. Ya, coba dibaca. Ladangnya masih ada ya. Coba dibaca yang keras. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, ibunya atau Ya, terus lanjut. Kata istri di sini sudah dihapus. Lanjut. Or mother or wife or children or land. Ya. For my sake and the gospel. Ya.
orang itu sekarang pada masa ini, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Yeah, we shall not receive 100-fold now in this time. Yeah. House and brother and sister and mothers and children and lands with persecution and the age to come enter life. Ya, ini rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi pembalasannya itu 100 istri, tapi sudah dihapus di sini. Ya, itu sepintas ya, potongan-potongan dari video yang saya dengar ya. Saya cukup menyimak ya diskusinya, dan saya melihat wow. Saya bisa katakan bahwa ini adalah seorang guru yang tidak paham Alkitab mengajarkan kepada seorang anak yang tidak paham Alkitab. Benar yang Yesus katakan ya kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu, orang buta menuntun orang buta, maka akan jatuh di jurang ya, akan tersesat. Nah, pembacaan Alkitab yang disampaikan pada saat diskusi mereka, pada saat pengenalan terkait dengan Injil, yang menurut mereka bahwa Injil mengajarkan bahwa bisa berpoligami, ya, kekristenan bisa berpoligami dan bisa mencapai 100 istri. Ini adalah kesalahan penafsiran yang fatal dan betul-betul sangat konyol. Ini saya katakan konyol sekali. Ini kan orang buta tidak paham tentang Alkitab. Bayangkan berita sukacita Alkitab diterjemahkan seperti itu, ditafsirkan seperti itu. Itulah saya katakan bahwa mereka yang tidak paham Alkitab, ya, lalu mereka itu mau mengajarkan kepada orang yang tidak paham Alkitab, lalu mau membawa orang itu untuk berpindah agama. Ya, saya akan bacakan ya. Ini dari Injil Markus. Ya, Injil Markus tentang upah ya mengikut Kristus. Oke, saya akan bacakan kepada teman-teman semuanya. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Upah mengikuti Yesus. Cermati baik-baik apakah yang dimaksudkan oleh mereka yang di seberang sana yang ingin memualafkan seseorang dengan mengambil ayat ini. Apakah itu maksudnya bahwa kekristenan boleh poligami dan 100 istri? Upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, atau tambahkan saja istrinya, anak-anaknya atau ladangnya, lengkap semuanya ini ya. Jadi tanahnya, ladangnya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anak, lengkap ya. Maka orang itu sekarang ini, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dijelaskan lagi, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, istri. Nah, maksudnya 100 kali lipat. Ya, ini upah mengikuti Yesus. Upah mengikuti Yesus lalu dipersempit dengan mengatakan bahwa loh, ini kan bisa dapat 100 istri. Ini kan aneh, bin ajaib, dan betul-betul tidak paham konteksnya. Ya, tidak paham konteksnya. Lalu mereka mau mengajarkan kepada orang yang tidak paham juga tentang Alkitab. Katanya orang Kristen tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lah, seperti apa jadinya? Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara tidak paham tentang Alkitab, janganlah untuk mentafsirkan semaunya ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan. Itu Anda sebenarnya mau menyesatkan orang. Seperti Yesus katakan, orang buta menuntun orang buta, maka sesungguhnya hasilnya akan masuk jurang ya, maut, kematian.
Makna mendapatkan 100 kali lipat itu adalah makna apa? Makna kesempurnaan, kelimpahan. Anda tidak akan berkekurangan ketika pergi menginjil dan lain sebagainya. Pasti Anda akan berkelimpahan, bukan hanya cukup tapi berkelimpahan. Makna dapat 100 ladang, dapat 100 orang tua, dapat 100 anak, dikembalikan 100 istri, bukan secara harfiah. Masa saya harus mendapatkan 100 ibu? Jadi Anda kalau bilang, oh berpoligami bisa dapat 100 istri. Lah di sini 100 ibu, 100 bapak, 100 ladang, 100 anak. Lalu Anda mengatakan, loh, ini kan 100 istri. Anda yang tidak paham. Ya, Anda yang tidak paham. Jadi teman-teman semuanya ya, siapapun yang nonton video ini, itu bukan maksud sesungguhnya bahwa kekristenan poligami. Anda yang buta terkait dengan kebenaran, jangan mengajarkan kepada orang yang buta, maka akan tersesat. Jadi teman-teman, ya, beritakanlah kebenaran yang hakiki kepada siapapun. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan Anda agar tidak tersesat. Ya. Upah mengikuti Yesus. Walaupun Anda didera, dicidrai, difitnah, Anda bahkan disiksa, bahkan dibunuh, Anda akan mendapatkan upah 100 kali lipat. Ya, 100 kali. Artinya ada kepenuhan, bukan cuma penuh, dia melimpah seperti air yang diisi, ya, melimpah penuh. Ada kesempurnaan. Jadi ada sukacita dari situ. Bukan menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan 100 ibu, 100 ayah, 100 anak, tidak. Tetapi adalah makna kesempurnaan, makna kelimpahan. Demikian juga kita harus mampu memberitakan berita sukacita daripada Tuhan kita Yesus. Jangan menjadi orang bodoh seperti yang dalam tayangan video ini. Itu sangat bodoh, sangat tidak paham tentang Alkitab, bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan poligami. Ya, tidak pernah, karena kekristenan adalah ajaran kasih penuh sukacita. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu intinya. Ya, kasihilah musuhmu hanya di dalam kekristenan. Anda tidak akan pernah dapat di mana-mana. Kasihilah musuhmu. Ya, seperti itu teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.